Lo tau gak sih kenapa bayi kalau misalnya waktu maghrib itu gak boleh diletakkan atau ditaruh di ranjang bayi atau di kasur? Rasulullah pernah bersabda, bila malam datang, tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya setan menyebar kala itu. Dan jika sesaat waktu malam telah berlalu, lepaskanlah mereka, tutuplah pintu, dan bacakanlah nama Allah. Karena sesungguhnya setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Tutuplah bejana-bejana kalian dan bacakanlah nama Allah, meski engkau akan menghidangkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Gue jadi ingat, gue tuh ada cerita tentang tetangga gue, namanya Mbak Ami. Ini namanya udah disamarin ya. Jadi Mbak Ami ini baru-baru ini tuh pindah ke Jakarta. Tapi ini kejadian waktu dia di kampung. Ini kejadian tahun 2005. Saat itu Mbak Ami punya anak umur 2 bulan. Dia ini belum punya pengalaman soal anak karena itu anak pertamanya dia. Jadi dia tuh juga nggak tahu pantangan-pantangan apa aja yang harus dihindarin. Long story short, Mbak Ami ini tuh nidurin anaknya itu jam 5:30. Bayinya ini tuh ditidurin karena alasan dia itu pengen mandi, terus pengen sholat. Dan anaknya ini tuh ditaruh di ayunan, lo tau ayunan kain gitu, dan talinya itu disangkutin di langit-langit rumah. Kurang lebih ayunannya kayak gini. Terus setelah anaknya tidur, terus ditaruh di ayunan itu, Mbak Ami langsung mandi. Setelah dia mandi, dia ngecek anaknya masih nggak apa-apa, masih tidur. Dan pas jam 6, dia ini udah mulai sholat maghrib. Di tahiyat pertama, anaknya ini tuh udah nangis kejer. Tapi Mbak Ami ini tuh masih lanjutin sholat itu. Terus setelah tasyahud akhir, dia ini langsung lari ke kamar untuk ngecek bayinya. Dan lo tau, itu ayunannya nggak ada angin, nggak ada hujan. Kipas pun gue yakin kayaknya nggak akan ngedorong sejauh itu. Karena pas Mbak Ami lihat, ayunannya itu udah lumayan kenceng. Alhamdulillahnya bayinya itu tuh nggak mental atau kayak nggak kepentok sama tembok. Dia ini langsung angkat bayinya terus digendong. Entah siapa itu yang ngayunin itu, soalnya di rumah itu juga cuma dia sama anaknya dia. Terus keesokan harinya nggak tahu kenapa Mbak Ami ini tuh selalu ngelakuin kegiatan itu di sore hari. Ini cuci baju di jam 3 sore dan selesainya di jam 4:30. Nah di jam 4:30-nya ini dia tuh nidurin bayinya karena dia mau masak dan mau mandi. Sama kejadiannya nih pas maghrib. Nih anak nangis terus nggak berhenti-berhenti, kejer banget gitu. Pas banget lagi sholat, tapi nggak nyelesain sholatnya karena takut kejadian yang kemarin keulang lagi. Soalnya Mbak Ami ini baru baca Al-Fatihah, itu bayinya langsung nangis kejer banget. Dan dia denger samar-samar kayak ada perempuan yang bersenandung gitu, kayak gitu-gitu. Cuma dia ini dengernya samar-samar karena ketutupan sama suara bayinya yang lagi nangis. Buru-buru kan tuh si Mbak Ami ke kamar untuk menggendong anaknya. Dan si Mbak Ami ini tuh sempat ngeliat sekelibetan bayangan di depan gorden. Digendong kan tuh sama Mbak Ami. Akhirnya diem dah tuh bayinya. Keesokannya pagi-paginya si Mbak Ami ini pengen ngemandiin anaknya. Cuma yang dia heran adalah badan bayinya ini tuh ada bercak telapak tangan gitu, ada bekas telapak tangan warna merah, kayak abis ditabuk gitu, ngerti kan? Akhirnya dia marah-marah sama suaminya karena dia pikir itu adalah perbuatan suaminya. Tapi suaminya ini tuh nggak ngaku, dan cekcoklah mereka berdua sampai Mbak Aminya ini tuh pulang ke rumah orang tuanya. Kalau gue untuk tahu video selanjutnya, oke.